Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, saya Kinaidila Pramesti, NIM 117. Saya dengan membuat video ini yaitu guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan materi berjudul simulasi permainan dan bermain untuk anak usia dini. Pengertian permainan yang dilakukan dengan atau tanpa mempergunakan alat yang menghasilkan pengertian atau memberikan informasi, memberi kesenangan maupun mengembangkan suatu imajinasi pada anak usia dini. Jika pengertian itu, bermain dan permainan dapat dipahami dan sangat dikuasai. Kemampuan itu akan berdampak positif pada cara kita dalam membantu proses belajar anak usia dini. Montessori dalam perkembangan pendidikan menekankan bahwa ketika anak bermain, ia akan mempelajari dan menyerap segala sesuatu yang kita bicarakan, sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Untuk itu, perencanaannya dan persiapan lingkungan itu belajar, anak harus dirancang dengan seksama sehingga segala sesuatu yang merupakan kesempatan belajar yang sangat menyenangkan bagi anak itu sendiri. Dalam pembelajaran ini, bermain dan permainan dalam caranya yaitu menyatakan bahwa belajar dengan bermain memberikan kesempatan kepada anak usia dini untuk memanipulasi, mengulang-ulang, menemukan sendiri, mengeksplorasi, mempraktekkan, dan mendapatkan bermacam-macam konsep permainan dan bermain serta pengertian yang tidak terhitung banyaknya. Disinilah proses pembelajaran terjadi. Mereka mengambil keputusan, memilih, menentukan dan menciptakan, memasang, membongkar, mengembalikan, mencoba mengeluarkan pendapat, dan memecahkan suatu masalah yang terjadi. Bermain pada hakikatnya adalah meningkatkan daya kreativitas dan citra diri anak yang positif. Dalam bermain dan permainan, unsur-unsur yang merupakan daya ingat kreativitas adalah kelancaran, fleksibel, pilihan, original, elaborasi, dengan latihan menjawab, lulus dalam menerima beragam permainan atau jawaban itu sendiri. Mereka mampu memilih jawaban yang paling tepat, yaitu jawaban yang tidak menyontek. Untuk itu perlu adanya kerja keras. Hal itu juga akan menimbulkan motivasi dan keinginan untuk bekerja dengan baik, sehingga akan terjadinya proses belajar sampai menghasilkan produk proses ini. Proses ini bisa disebut juga dengan 4P, yaitu pribadi, pendorong, proses, dan produk. Ada 4 itu tadi. Selanjutnya adalah pengalaman. Pengalaman itulah yang merupakan dasar dari berbagai tingkat perkembangan dan sangat membantu meningkatkan stimulasi otak pada kemampuan anak itu sendiri. Berikutnya, saya akan menjabarkan pengertian permainan simulasi. Simulasi berasal dari kata simulate, yang artinya pura-pura atau berbuat seolah-olah. Kata simulation itu artinya tiruan atau perbuatan yang pura-pura. Dengan demikian, simulasi dalam metode mengajar dimasukkan sebagai cara untuk menjelaskan sesuatu bahan pelajaran melalui perbuatan yang bersifat pura-pura itu. Dengan melakukan proses tingkah laku imitasi atau permainan, peranan penting dalam suatu tingkah laku anak seolah-olah dalam keadaan yang sebenarnya. Penekanan dalam
Metode simulasi adalah pada kemampuan siswa untuk berimitasi sesuai dengan objek yang diperankan pada titik finalnya. Diharapkan siswa mampu untuk mendapatkan kecakapan bersikap dan bertindak sesuai dengan adanya situasi sebenarnya. Jadi, permainan simulasi adalah sesuatu metode yang mengilustrasikan atau menggambarkan baik sistem sosial maupun sistem fisik yang diabstraksi dari realitas dan disederhanakan berdasarkan peristiwa yang sebenarnya. Dilakukan abstrak atau pemindahan terhadap kondisi-kondisi yang mendukung terjadinya peristiwa tersebut. Baik, dari pemaparan tersebut ada beberapa permainan atau tugas untuk anak usia dini. Berikut saya jabarkan. Metode yang pertama yaitu dengan metode pemberian tugas. Metode yang memberikan kesempatan kepada anak untuk melaksanakan tugas yang disiapkan oleh guru. Guru memberikan biji kacang untuk ditempel dalam sebuah gambar atau buku gambar yang telah dipersiapkan oleh guru itu. Jadi ada dua bahan, kacang dengan buku gambar. Metode yang kedua yaitu bernyanyi. Bernyanyi yang diberikan oleh guru tersebut kepada siswanya. Contoh seperti bernyanyi nama-nama anggota tubuh menggunakan bahasa Inggris, nama-nama hewan dan sebagainya. Yang ketiga, cara mengajar dan menerangkan yang baik. Mungkin dengan mempraktekkan dan menjelaskan manfaat, fungsi, kegunaannya, mengenalkan berbagai macam-macam untuk bentuk serta manfaatnya. Yang keempat, metode proyek sederhana. Metode tersebut artinya itu melakukan pekerjaan. Metode proyek dalam pembelajaran artinya memberikan pekerjaan kepada siswa untuk menyelesaikan suatu persoalan tertentu, yaitu dengan cara menanam biji jagung, menanam tumbuhan, menanam apapun itu yang termasuk dalam kegiatan tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dan menjelaskan mengenai simulasi permainan dan bermain untuk anak usia dini. Sebelum kita menyelesaikan kegiatan ini, alangkah baiknya sebelum kita menyudahi ini, kita bernyanyi terlebih dahulu. Cukup mudah, banyak anak-anak yang mengenal lagu ini. Baik, kita lakukan. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa bulan. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Sekian dari saya pamit undur diri. Kinayadila Pramesti, NIM 117. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.